Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru, penggerak seluruh Indonesia yang kami banggakan. Pada hari ini kami akan menyampaikan sebuah kegiatan aksi nyata modul 12 nilai dan peran guru penggerak oleh Sapri Ramli SPD MMPD UPT SPF SMP Negeri 19 Bulukumba. Adapun aksi nyata kali ini yang ingin saya sampaikan adalah tentang penerapan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 melalui model blended, daring dan luring lewat peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran pada siswa UPT SPF SMP Negeri 19 Bulukumba. Manfaat dan tujuan aksi nyata yang kami lakukan yaitu terwujudnya merdeka belajar pada anak didik sehingga terbangun dalam dirinya secara mandiri untuk melakukan aktivitas dalam pembelajaran tanpa kehadirannya di sekolah seperti pada pembelajaran tatap muka yang biasa mereka lakukan. Di samping itu adanya kebebasan dalam mencari pembelajaran yang bermakna lewat pembelajaran daring dengan aplikasi pembelajaran, yakni salah satu aplikasi yang digunakan adalah Google Classroom. Begitu juga pembelajaran luring, kami melakukan pembelajaran dengan bertatap muka dengan siswa dan menggunakan protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dalam pelaksanaan pembelajaran dengan sistem shift dalam mengatur kedatangan siswa dalam belajar. Adapun tujuan dari rancangan aksi nyata yang kami lakukan yaitu 1. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada anak dalam rangka membangun karakter dan pengetahuan dari materi ajar yang disampaikan. 2. Mewujudkan pembelajaran yang mandiri dan terarah demi terciptanya peningkatan kompetensi dalam pembelajaran, memahami setiap pembelajaran yang diberikan. 3. Tercapainya perubahan paradigma belajar anak dari menggunakan buku sebagai sumber belajar lewat pemanfaatan teknologi berupa HP dan komputer. Yang keempat, terbangunnya nilai karakter, percaya diri, nasionalisme, dan perilaku santun dalam bergaul pada diri anak. Yang terakhir, melahirkan pembelajaran yang bermakna yang berdasarkan profil pelajar Pancasila pada aspek gotong royong dan kreativitas siswa. Adapun tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata yang dilaksanakan sebagai berikut. 1. Siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran lewat berkomunikasi dan berkolaborasi dalam melahirkan sebuah karya lewat penugasan. 2. Adanya peningkatan kompetensi yang dimiliki anak didik pada materi yang diajarkan. 3. Menunjukkan perilaku profil pelajar Pancasila pada aspek gotong royong dan kreativitas. 4. Guru mampu melakukan desain pembelajaran, skenario pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid dengan mempertimbangkan lingkungan belajar di sekitarnya. Adapun tindakan aksi nyata yang akan kami lakukan yaitu 1. Memetakan siswa dalam belajar dengan model pembelajaran luring dan daring atau blended, yaitu terdapat 2 perlakuan siswa dalam belajar. Dari jumlah siswa keseluruhan jenjang kelas, kami membagi 2 kelas, yaitu kelas luring belajar di luar jaringan dan kelas daring yaitu belajar dalam jaringan. Yang kedua, melakukan pendataan siswa bagi kelas 7, 8, dan 9 yang akan ikut belajar dengan luring dan daring oleh wali kelas. 3. Membagi kelompok belajar pada setiap kelas, yakni 3 kelompok, 2 kelompok siswa yang belajar luring dan 1 kelompok yang belajar daring. Melakukan penyederhanaan kurikulum dalam pembelajaran pada kompetensi dan materi pembelajaran. Tindakan aksi nyata selanjutnya yang kami lakukan yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran daring dan luring 1 lembar dan lembar kerja siswa. Kemudian menyusun roster pembelajaran daring dan luring sebanyak 6 sesi pembelajaran untuk mewadahi semua kelas sebanyak 6 kelas dengan jumlah siswa 545 siswa. Pada penyusunan roster pembelajaran ini setiap hari layani 9 kelompok belajar, yaitu kelas 1, 7A2 dan 7A3 sampai kelas 7F. Begitu juga kelas 8 dan kelas 9.
melakukan supervisi administrasi pembelajaran yang digunakan guru dalam proses belajar daring dan luring, yaitu tentang kesiapan skenario pembelajaran serta alat dan sumber belajar yang akan digunakan. Itu melaksanakan proses pembelajaran di sekolah secara luring dan protokol kesehatan oleh guru dan siswa. Untuk membangun komunikasi yang terarah, maka perlu ada penyampaian kepada orang tua tentang keikutsertaan dalam mengawasi ketika anak sedang belajar. Belajar secara luring yang dilayani adalah siswa yang kurang mampu dalam fasilitas pembelajaran berupa handphone dan pulsa data untuk pembelajaran. Pada tahap pembelajaran luring, siswa yang terbagi dalam kelompok belajar ditetapkan tempat belajarnya di sekolah dengan menyiapkan sumber belajar dan bahan ajar berupa materi yang akan diajarkan, dilengkapi dengan rancangan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Begitu juga untuk siswa yang dilayani secara daring dengan tahapan guru, yaitu diawali dengan guru menyiapkan pembelajaran dan membentuk grup WhatsApp pembelajaran dari setiap grup. Setelah terbentuk, guru melakukan orientasi pembelajaran. Karena pembelajaran yang kami ajarkan adalah bahasa Inggris kelas 9, langkah pertama yang kami lakukan adalah menyampaikan jadwal pembelajaran dari mapel bahasa Inggris dan absensi siswa di grup WhatsApp yang kami namakan home learning, dengan materi awal tentang penjelasan wabah COVID-19 dengan cara mengatasinya dan penerapan protokol kesehatan. Setelah semua siswa memahami wabah COVID-19 tentang bahaya dan pencegahannya, kami masuk pada pembelajaran bahasa Inggris dengan mengupload materi atau summary dan video pembelajaran. Setelah kami berikan kepada siswa selama 20 menit untuk mengamati dan memahami pembelajaran lewat WhatsApp group, dan setelah itu kami memberikan materi LKS yang dikerja selama 45 menit. Setelah itu siswa mengirimkan jawabannya lewat WhatsApp group. Guru melakukan penilaian terhadap jawaban yang dikirim siswa setelah diberi nilai dan disampaikan kepada siswa setelah melakukan refleksi dan review terhadap materi yang sudah diajarkan. Rencana perbaikan di masa depan, yaitu hal-hal yang perlu perhatian dan perbaikan pada masa datang adalah sebagai berikut. 1. Dalam membuat desain dan rancangan pembelajaran hendaknya berpusat pada kebutuhan dan keinginan siswa yang dipadukan dengan materi dan lingkungan sekitarnya serta mengarah kepada pemanfaatan teknologi. 2. Melakukan pelatihan dan workshop pada setiap model-model pembelajaran yang cocok diterapkan berdasarkan kebutuhan murid yang mengarah pada pengembangan teknologi. 3. Dalam melakukan peran sebagai pemimpin pembelajaran, guru perlu menghadirkan teman mengajar serumpun sebagai guru pengamat dalam mengamati setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. 3. Melakukan evaluasi dan monitoring secara terpadu terhadap pelaksanaan proses pembelajaran baik secara daring maupun luring sebagai bahan perbaikan dalam mengatasi setiap pembelajarannya. Dukungan yang dibutuhkan: 1. Dukungan dari kepala sekolah. 2. Dukungan rekan sejabat di sekolah. 3. Dukungan serta kerjasama dari orang tua anak didik. 4. Dukungan dari organisasi MGMP atau profesi yang bisa dijadikan wadah untuk mendiskusikan permasalahan pembelajaran yang dihadapi. Kegiatan aksi nyata yang kami lakukan, yaitu sosialisasi kegiatan, nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, peran guru penggerak sebagai coach dari guru lain. 3. Penyajian materi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. 4. Kepala UPT SMP Negeri 19 Bulukumba memberikan arahan kepada guru tentang program guru penggerak. Guru dan siswa menyimak materi, nilai dan peran guru penggerak. Kolaborasi guru SMP 19 Bulukumba dalam pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru. Wawancara dengan kepala sekolah tentang dukungan terhadap guru penggerak. Guru melakukan pembimbingan pelajaran pada anak. Guru mengamati siswa yang saling berbagi pada kegiatan pembelajaran. Guru memberikan contoh kepada murid langsung mengaplikasikannya dalam belajar. Guru hadir sebagai pemimpin pembelajaran serta sikap kolaborasi dalam belajar. Murid
secara mandiri dalam belajar. Dalam rangka pencapaian hasil dari aksi nyata yang kami lakukan di SMP Negeri 19 Bulukumba, tentunya perlu ada monitoring dan evaluasi dari pengajar guru praktik, guru penggerak yang melakukan pendampingan sekaligus pembimbingan dalam mengevaluasi setiap kegiatan-kegiatan aksi nyata yang kami lakukan. Berikut petikan wawancara yang dilakukan oleh salah satu pendamping kami, yaitu Ibu Rita Malonda, tentang bagaimana mengevaluasi dan melihat perkembangan kegiatan aksi nyata yang kami lakukan. Berikut wawancaranya. Kita ketemu untuk yang kedua kalinya ya, Mas Sapri, setelah di Lokakarya kita bertemu perdana. Ini kita ketemu lagi, alhamdulillah. Tapi sehat Pak. Bagaimana 1 bulan terakhir ini? Kegiatannya? Iya. Alhamdulillah, saya lihat ini kegiatannya cukup padat karena di sana juga ada kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan sebelumnya itu ada kegiatan yang bersifat mandiri. Jadi fasilitator dari pusat itu memberikan kita materi dulu, sudah itu ada untuk kerjaan secara mandiri. Setelah bekerja secara mandiri diarahkan untuk ada hasil karya kelompok yang dikerjakan. Ya. Kemudian setelah itu ada kesimpulan materi yang dibuatkan dalam bentuk video. Jadi kemarin itu sudah ada 3 video yang sudah dibuat tentang bagaimana filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah tentang bagaimana koneksi antar materi. Jadi misalnya dari modul 11A, 11B, dia itu dibuatkan lagi video kembali. Kemudian yang video yang ketiga yang kedua itu adalah demonstrasi kontekstual secara nyata yang kita lakukan perubahan setelah mengetahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang tadi ya, Yang tadi sudah jadi saya coba merubah ini mindset model bahwa belajar bahasa Inggris juga bisa belajar di tempat lain. Oke, betul. Tidak klasik terus ya, dan terus berada dalam kelas dengan satu buku yang sama gitu ya. Tapi coba mengubah, dan tadi saya lihat aksi nyata yang berjalan adalah mengubah dari pembelajaran klasik kemudian menggabungkan dengan digital teknologi gitu ya. Luar biasa Pak Sapri, dan saya patut kasih apresiasi untuk itu, luar biasa. Jadi proses apa saja yang sudah berjalan selama 1 bulan ini setelah Pak Sapri mengikuti proses pembelajaran daring selama 1 bulan tentang yang seperti Mas Sapri tadi katakan, pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa yang sudah berjalan? Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara itu saya, karena tugas kami sebagai bekas akademik, Oke. tentu merancang roster pembelajaran yang mengarah kepada Oke. pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi sebelum kami bagikan ke guru, saya kasih semacam penjelasan dulu bahwa Sosialisasi sekarang gitu ya. ada perubahan mindset guru, yaitu memerdekakan anak-anak dalam belajar, tetapi tetap ada semacam pengawasan. Jadi tidak merdeka penuh, Iya. tetapi ada Merdeka yang bertanggung jawab gitu ya. mereka bertanggung jawab. Dalam ini kita sebagai fasilitator Betul. mengarahkan anak tetap ada pada prosesi sesuai tupoksi guru, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan terakhir adalah evaluasi itu sendiri. Kemudian aksi nyata yang kami lakukan di kelas, ya karena ini kelas 3 kan, waktu itu sudah mau masa-masa ujian, itu Maret sudah ujian. Setelah kami mendapatkan ini materi, kami coba meramu kira-kira materi apa itu. Itu tadi mencoba merubah mindset guru sesuai dengan apa yang kami dapatkan pengalaman, bahwa coba hadirkan sesuatu yang baru, Betul. yang baru dan berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Itu tadi pembelajaran yang kami lakukan. Jadi saya sampaikan kepada anak bahwa komputer itu bukan cuma miliknya mata pelajaran TK, tetapi miliknya semua mata pelajaran. Itu saya coba dulu kasihkan konsepnya Pemahaman tentang itu ya. tentang itu. Lalu itu Mindset. mindsetnya dalam bahasa Arab, kita bisa menggunakan lab
Ya saya ada nih saya kalau kita mau kontekstual kan secara nyata harus dikasih masuk relax. Ya makanya saya pertama ini komputer itu ada internet. Iya. Yang kedua YouTube. Itu saya sehingga relax. Barangkali saya cuma cerita begitu kepada anak. Ada yang sendirinya anak sendiri yang membuat judul apa yang jadi saya tidak dan saya menjelaskan Kita hanya memancing jadinya ya. Dan mereka dan itu kreativitasnya jadi masuk ya. Kreativitas masuk, kemandirian masuk karena anak-anak terpancing untuk melakukan sesuatu hal yang dengan